Udah kiri sini aja. Sini. Ya. Ntar kamu dijemput jam berapa? Ya udah, pokoknya kamu sore jemput aku kan aku masih mau mampir ke rumah temen aku. Ya udah. Ingat ya, habis dari sini kamu langsung pulang ya sayang, kamu jangan kemana-mana. Iya, aku langsung pulang. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya udah. Ntar kabarin ya. Oke. Iya, soalnya aku mau jalan. Habis nih hujan nih, aku naik mobil atau aman. Kamu naik apa? Oh ya udah, aman juga deh kalau kayak gitu. Yaudah kita. Citra. Iya, nanti telepon aja nanti di mana. Cit. Kamu udah datang? Kenapa? Kamu kemana aja selama ini, Val? Cit, kamu kapan yang datang? Oh, udah. Aku tanya, kamu selama ini kemana aja? Kamu udah lost kontak sama aku, kamu nggak pernah ngabarin aku, kenapa? Ya, nanti aku akan cerita, Cit. Tapi aku nggak bisa cerita sekarang. Ini bener kamu? Kamu berubah banget. Kamu sekarang makin cantik kayak gini. Val, kamu sadar nggak sih? Kamu udah menghilang dari aku. Cit, maaf 1000 maaf, Cit. Tapi aku nggak bisa cerita sekarang, Cit. Cerita apa? Yang terpenting, aku tetap sayang sama kamu. Tapi kamu nggak punya wanita lain kan? Cit, kalau sekarang aku harus cerita sama kamu, aku nggak bisa, Cit. Tapi kamu kapan pulang? Aku baru kemarin sore datang. Ini aku lagi janjian sama Fani mau cariin kamu, tapi ya dipertemukan di sini. Alhamdulillah ya, kamu selama jadi TKW, kamu sehat-sehat, kamu sekarang makin cantik, dan ini di rumah kamu juga banyak motor dan mobil baru. Kamu udah sukses ya. Alhamdulillah ini berkat kerja aku. Tapi selama aku di sana jujur hati aku nggak tenang. Cit, maafin aku ya. Aku bukannya mau pergi dari hidup kamu ataupun apalah, atau menghindar dari kamu. Tapi suatu saat aku pasti cerita. Tapi untuk saat ini aku nggak bisa cerita, Cit. Pal, udahlah. Dari tadi kamu selalu bilang nggak bisa cerita, nggak bisa ini. Emang kenapa? Kamu menghilang? Iya. Kamu nggak ngambilin aku? Iya. Kamu gantung aku? Iya. Kamu nyakitin aku? Iya. Kamu sadar nggak sih akan hal itu? Aku nyakitin kamu apa, Cit? Pal, dengan kamu menghilang tanpa jejak, dengan kamu menghilang tanpa kabar, itu nggak menyakitin aku. Cit, kalau kamu ada di posisi aku juga kamu bakal sedih. Tapi seharusnya kamu kasih kabar minimal sama aku. Cit, Kamu nggak bisa ngabarin aku. Aku bisa ngabarin kamu. Ngabarin aku itu nggak sampai 1 menit. Semua sosial media aku udah aku hapus. Kenapa? Tapi aku nggak bisa cerita sekarang, Cit. Terus kamu cerita kapan? Yang penting aku tuh sayang sama kamu. Aku mau terus sama kamu. Apa selama ini udah ada laki-laki lain? Yang seharusnya tanya seperti itu aku. Apa selama ini ada wanita lain di hati kamu? Sampai kamu lost kontak, apa kamu gak ngabarin aku? Cit, aku mau tanya sama kamu. Misal ada wanita lain, tapi aku nggak pernah cinta dan nggak pernah sayang sama dia, kamu akan tetap mau di deket aku? Pertanyaan aku, apa kamu mau sama wanita itu? Sedangkan kamu gak punya perasaan. Cit, aku mau tanya sama kamu, apa kamu mau masih nerima aku? Sekarang gini, Val, kalaupun kamu emang ada wanita lain, kalau emang kamu gak mau, ngapain kamu sama wanita itu? Dan kalau sekarang kamu misal emang punya wanita lain, berarti kamu emang mau kan? Kamu emang suka kan? Terus kamu ngomong sama aku, Val, minimal kamu udahin hubungan kita dulu. Tapi jadi aku itu sangat berat, Cit. Aku nggak bisa cerita sekarang. Tapi aku mau tanya sama kamu. Jika aku nggak pernah cinta sama wanita lain, nggak pernah sayang sama wanita lain, tapi ada wanita lain di deket aku, apakah kamu masih mau sama aku? Sekarang gini, kamu sadar nggak? Aku di perantauan kerja, banting tulang. Aku jaga hati. Dan kamu jangan enaknya ngomong aja sama aku. Kalau kamu memang ada wanita lain,
Mending kamu jujur aja deh. Cit, jujur, di dalam hati aku nggak ada wanita lain selain kamu. Tapi aku nggak bisa cerita sekarang, Cit. Tapi yang penting, aku mau terus sama kamu. Apa yang bikin kamu nggak bisa cerita sama aku? Ancamannya itu keluarga aku, Cit. Ada apa dengan keluarga kamu? Aku nggak bisa cerita sekarang. Kamu baru balik. Aku nggak mau kamu ikutan sedih dengan semuanya. Kalau kamu emang nggak bisa jelasin sekarang sama aku, nggak bisa cerita dulu sama aku, mending kita nggak perlu ketemu dulu, Sal. Mending Cit. sekarang pulang aja. Cit, tapi Cit, aku kangen sama kamu, Cit. Kita udah berapa tahun nggak ketemu, Cit. Tapi aku nggak bisa jelasin sekarang, Cit. Oh, ternyata bener ya. Ternyata kamu gak langsung pulang. Kamu ngapain malah peluk-peluk? Hah? Cinun, Udah, aku nggak perlu penjelasan apapun dari kamu. Ternyata bener ya. Kata temen aku, kamu itu ke arah sini. Dan ternyata kamu nemuin perempuan ini. Mbak, kamu siapa? Ngapain datang ke rumah saya dan marah-marah di depan rumah saya? Kamu mau tahu aku siapa? Kamu nggak lihat nih, sini tangan kamu. Aku itu tunangan Noval. Aku tahu kok. Kamu pacar Noval yang jadi TKW itu kan? Kamu juga nggak tahu kan kalau misal Noval di sini tuh udah tunangan sama aku. Kamu nggak cerita kalau kamu tunangan sama aku? udahlah Cinun. Kamu nggak usah cerita-cerita sama Citra. Wah, gimana aku nggak mau cerita sedangkan kamu di sini ketemuan sama dia diam-diam dan main peluk-pelukan. Kamu pikir aku ngeliatnya nggak sakit hati? Ya aku nggak sengaja pelukan sama Nggak Citra. sengaja. Ya refleks aja. Refleks macam apa, Val, yang sampai peluk-pelukan kayak gitu? Kamu pikir aku nggak lihat? Mbak, lagian kamu ngapain sih masih gangguin Noval? Kamu tuh jangan jadi pelakor ya. Mbak, maaf ya, kalau menurut kamu saya ganggu tunangan mbaknya. Cuma aku tadi cuma nggak sengaja aja ketemu. Dan selamat, Val. Selamat. Makasih. Udah kamu pulang, kamu ngapain masih di sini? Val, pulang aja nggak apa-apa sama tunangannya. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Cit, tapi Ternyata batin seorang wanita tuh nggak pernah salah ya. Aku emang sering ngerasain Noval kemana, mungkin dia udah punya yang baru dan ternyata semua bener. Meskipun aku menghiraukan pikiran aku yang seperti itu, tapi kenyataannya sekarang bener-bener di depan mata aku kalau kamu emang udah tunangan sama wanita lain. Duh, udah deh. Kalian tuh nggak usah drama di sini. Ini kamu sekarang ikut aku pulang yuk. Cinun, tunggu. Sih, Cit, aku mohon, tolong aku, Cit. Ini semua bukan mauku. udah. Ayo pulang. Tunggu motor aku. Cinun, sekarang kayak gini ya. Daripada kita terus-terusan kayak gini dan aku nggak ada rasa sama sekali sama kamu, mending aku kembalikan cincin ini sama kamu. Val, kamu jangan main-main ya, Val. Keluarga kamu itu banyak hutang jasa sama aku. Kamu inget nggak? Kalau bukan karena aku, kamu tuh nggak bakal bisa kerja. Kamu lupa? Dulu keluarga kamu gimana? Pekerjaan kamu berantakan? Itu semua yang nolong siapa kalau bukan aku? Dan sekarang cuman karena cewek TKW itu, kamu berubah sama aku. Emang kamu sanggup bayar hutang sama aku? Kamu tahu nggak hutang kamu berapa? Bukan cuman puluhan juta, Val, tapi ratusan juta. Oke, aku tahu. Uang yang keluar dari kamu itu udah puluhan juta. Tapi aku nggak pernah cinta, aku nggak pernah sayang sama kamu, Cinun. Val, cinta itu akan datang dengan sendirinya. Yang penting kamu mau melakukannya sama aku. Tapi aku sayang sama Citra. Ya aku nggak peduli. Aku ngejauh dari Citra itu gara-gara kamu. Kamu yang paksa aku untuk tunangan. Citra tuh ada jasa apa sih sama keluarga kamu? Citra memang nggak ada jasa buat keluargaku. Tapi aku sayang sama Citra itu dari hati, Cinun. Val, zaman sekarang tuh udah nggak butuh lagi yang namanya cinta. Rasa sayang semua tuh cuma butuh duit. Udahlah, Val, mulai sekarang kamu tuh nggak usah neko-neko dan kamu turutin semua mau aku. Cinun, tapi aku harus sampai kapan kayak gini? Aku harus memaksakan perasaan aku sama kamu. Sampai kamu lupa sama Citra dan nikah sama aku. Udahlah, aku mau urus pernikahan kita secepatnya. Aku nggak Tapi- mau tahu kamu mau atau nggak mau, kamu harus tetap mau. Tapi Nggak ada tapi-tapian, Val. Keputusan aku udah bulat. Kalau aku nggak mempercepat
pernikahan kita, aku nggak bakal bisa dapetin kamu. Berarti pernikahan kita ada paksaan dong? Ya aku nggak mau tahu. Yang jelas, aku bakal secepatnya urus pernikahan kita. Kalau perlu besok. Cinun. Tapi Cinun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cit, kamu beneran ada di sini. Dan itu beneran nomor kamu. Iya, itu nomor aku. Kamu dapat mana nomor aku? Udah lah, nggak penting, hidup aja dulu. Emang kamu mau ngomong apa sama aku, Cit? Val, kenapa kamu nggak cerita dari awal sih sama aku? Bukannya kamu dari awal selalu mau nungguin aku. Dan kamu pernah bilang kamu nggak bakal nikah kecuali sama aku. Cit, kalau hati aku, ya aku mau nikah cuma sama kamu. Aku dapat kamu itu bersyukur. Tapi, bentar. Kamu nanya kayak gitu, emang kamu tahu kenyataan yang aku alamin? Aku udah tahu semuanya, Val. Emang kamu tahu dari siapa, Cit? Udahlah, nggak penting aku tahu dari siapa. Yang penting aku udah tahu semuanya. Tapi aku nggak punya niat sedikit pun untuk nggak cerita sama kamu. Tapi keluargaku terancam, Cit. Dan aku, oke, kalau kamu udah tahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Aku kena PHK. Lalu orang tua Cinun datang untuk menyelamatkan aku. Jadinya aku tetap kerja. Tapi kamu masih ada aku kan? Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Cit, kamu jadi TKW di negeri orang itu tidak mudah. Dan kamu butuh perjuangan, kamu di sana sendiri. Ya alhamdulillah kamu sekarang bisa sukses. Apa iya aku harus cerita semuanya sama kamu? Apa iya kamu akan gak kepikiran di sana? Val, setidaknya kalau kamu cerita dari awal mungkin aku bisa bantu dan aku nggak bakal kehilangan cinta aku. Cit, kamu gak pernah kehilangan cinta aku. Aku gak pernah ada rasa sama si Cinun. Tapi kamu udah berstatus tunangan kan sama wanita itu? Iya tapi tunangannya gak resmi, Cit. Semua aku dipaksa. Dan aku tunangan itu gak ada keluargaku. Itu cuma keluarga dia. Dan aku dipaksa, Cit. Tapi kamu tetap aja, kamu udah jadi tunangan cewek itu. Kalau menurut aku tidak, Cit. Karena ini semua paksaan. Ini, sampai sekarang pun kamu masih tetap pakai cincin ini. Cit, Udah lah, Val. kemarin ada di kiri. Sekarang aku taruh di kanan. Cit, semua itu paksaan, Cit. Val, tapi kamu kenapa tega banget ngelakuin hal kayak gitu? Cit, aku cuma sayang sama kamu. Dan aku nungguin kamu. Tapi kamu harus juga tahu keluargaku terancam, Cit. Kalau aku sampai nggak pakai cincin ini waktu itu, keluargaku gimana? Kalau masalah aku nggak kerja, aku bisa cari kerjaan lain. Kerja kuli bangunan, kerja apapun aku akan lakuin. Asalkan aku nggak ada status sama si Cinun. Tapi jujur, Cit, yang ada di dalam hati aku itu cuma kamu sampai kapanpun. Pertunangan ini semua paksaan, Cit. Aku tahu, kalaupun aku ada di posisimu, aku bakal ngelakuin hal yang sama. Tapi kita berdua kedepannya harus cari cara gimana kita berdua yang mau bakal bersatu. Cit, aku akan selalu berjuang untuk kamu. Masalah apa yang aku alamin, kita cari solusinya bersama. Tapi aku nggak mau sampai kamu yang tutupin hutang aku. Udahlah, kalau masalah utang itu gampang. Yang paling penting, kamu bisa lepas dari wanita itu. Cit, makasih banyak ya. Ternyata kamu bukan cuma cantik di luar, hati kamu juga cantik, Cit. Makasih. Ternyata benar bahwa cinta sejati itu memang ada. Dan aku punya status sama wanita itu, bertunangan. Tapi di hati aku cuma ada kamu, Cit. Sama Val, hati aku tetap aja kayak yang dulu. Tapi bedanya sekarang, aku ada rasa sedikit kecewa. Makasih ya, Cit. Kamu sudah selalu sayang sama aku.
Aku janji, aku akan. Bro, kamu kan turunkan bos saya. Kamu ngapain blok-blokan di sini sama cewek? Ayo gimana, bro? Kamu siapa? Nggak usah ikut-ikut deh. Cit, Kok kamu gak apa-apa? aku nggak apa-apa. Cuma Kamu gak diapa-apain kan? aku nggak diapa-apain. Cuma aku gagal ngejar orang itu. Aku yakin dia anak buah si Cinun. Paul, kalau misal kamu ada apa-apa cepet kabarin aku ya. Soalnya aku juga tahu kalau Cinun itu bakal ngajak kamu nikah secara paksa. Cit, makasih ya. Aku cuma mau bilang sama kamu, dalam keadaan apapun dan kondisi gimana pun, kamu harus tetap ada di dekat aku ya. Udah mending kita sekarang pulang, kita atur strategi ke depannya gimana. Ya udah, yuk. Tapi bentar. Apa, Val? Cit, aku mohon, kamu harus selalu ada di dekat aku ya. Dan kita berdua pasti bisa melewati ini semua. I love you. I love you too.